Oke guys, yuk kita lanjut ya ke tes formatif yang ketiga. Masih dengan modul ketiga ya. Jadi untuk soal nomor 1, seandainya PA adalah 0,4 alias peluangnya adalah 0,4 dan PBA artinya berarti A baru B gitu ya, kurang lebih seperti itu, adalah 0,3, maka berapa peluang A dan peluang B? Ya, oh oke. Ini yang ditanya tuh sebenarnya peluang A dan B itu yang ditanya ya, sebenarnya itu. Nah, jadi kalau untuk nomor 1, nah jadi di modul di tes formatif ketiga ini sebenarnya adalah terkait dengan peluang kejadian bersyarat. Jadi di artinya itu adalah kalau kejadian ini, misalnya contohnya kayak misalnya kita punya kejadian tertentu, itu harus ada syaratnya dulu, baru kejadian yang tadi kita bahas itu terjadi. Kalau misalnya sebelumnya nggak terjadi, berarti kejadian yang tadi kita bahas nggak mungkin terjadi. Nah, atau mungkin kita sepakatin dulu ya, PB ini A gitu ya. Artinya berarti mungkin yang dibahas di bagian dalamnya aja kali ya. Ini berarti B terjadi, B terjadi apabila A sudah terjadi, gitu ya. Apabila A sudah terjadi. Nah, kalau A-nya di depan baru B-nya di belakang, berarti A-nya mau terjadi setelah ini terjadi. Jadi bisa kita katakan ini adalah syaratnya, dan ini syarat kejadiannya lah, syarat kejadiannya, atau syarat sesuatu si depan ini akan terjadi. Nah, sebenarnya untuk terkait dengan rumusnya itu sendiri sebenarnya adalah P gitu ya. P A B slash A ini itu rumusnya adalah P A irisan B, gitu ya. P A irisan B dibagi dengan P irisan P A. Jadi di sini hurufnya adalah ini sama yang di sini tuh pasti sama. Ya. Ya walaupun sebenarnya mungkin nanti kita pakai logik yang berbeda ketika menyelesaikan ini. Nah, di sini kita udah tahu bahwasanya ini adalah 0,3, sedangkan ini adalah PA irisan B, sedangkan ini adalah PA-nya adalah 0,4. Berarti PA irisan B alias atau peluang A dan B itu adalah 0,3 kali 0,4, maka jawabannya adalah 0,12. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, tapi sebenarnya ini bisa kita logikkan. Jadi, semisal kalau di sini tadi berarti kalau B slash A berarti A-nya dulu kejadian. Oke, jadi semisal nih, semisal ini kita punya titik start di sini. Ya, ternyata peluang kejadian A itu ya, peluang kejadian A ini itu adalah sebesar 0,4. Nah, berarti gagalnya ini berhasil ya. Alias ya, kalau misalnya gagal saya kasih aksen deh ya, komplement. Ini berarti 0,6. Perlu diingat peluang kejadian A dan bukan kejadian A itu harus sama dengan 1. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, apabila A berhasil maka ada kejadian berikutnya, yaitu adalah kejadian B, yang dimana peluang kejadian B di sini kalau misalnya supaya A-nya sudah terjadi itu adalah 0,3. Jadi bisa kita katakan sebenarnya di sini cabangnya ada dua lagi. Kalau misalnya A-nya berhasil dan ternyata kejadian B dan B ini kejadian, maka ini peluangnya adalah 0,3. Nah, gitu ya. Nah, kalau berarti peluang gagalnya ini adalah 0,7. Nah, yang ditanya di peluang A irisan B ini adalah berarti kalau peluang A dan B, berarti A-nya pastikan berhasil dan B itu pastikan berhasil. Berarti jalannya ke sini. Nah, berarti karena dua-duanya harus terpenuhi, so diapain? Iya, tinggal dikali. Maka peluang A irisan B di sini adalah 0,3 kali 0,4, maka jawabannya adalah 0,12. Ya. Nah, jawabannya sama nih, sama-sama yang B. Oke, so kita lanjut ke soal yang berikutnya.
ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 sendiri, terdapat satu kotak berisi 20 sekring. Sekring gitu ya. Sekring itu yang buat ini cetakan itu tuh. Ternyata 5 diantaranya cacat. Nah, bila dua sekring dikeluarkan dari kotak satu demi satu secara acak tanpa dikembalikan yang pertama ke dalam kotak, maka peluang kedua sekring itu cacat adalah berapa? Nah, ini kalau misalnya, berarti gini, berarti kita bisa katakan bahwasanya gitu ya, dari 20 sekring 5-nya cacat. Berarti 15-nya bagus tuh ya. Dari 20 yang ini, dari 20 buah ini 15 good, 5-nya tuh in bad condition alias dalam keadaan yang buruk. Nah, bila dua sekring itu dikeluarkan dari kotak satu ke satu tanpa dikembalikan, hati-hati tanpa dikembalikan, peluang kedua sekring itu cacat adalah berapa? Jadi peluang dua-duanya bad. Berarti di sini kita harus berarti keduanya bad nih. Berarti di sini bisa kita katakan peluang bad pertama dan bad di pengambilan kedua. Berarti ini sama aja kayak peluang bad 1 dikalikan dengan peluang bad 2 dong. Ya kan? Nah, sekarang peluang bad 1. Nah, ketika di awalnya, misalnya nih awalnya ada 20. Awalnya nih 20, 15 good, 5 bad. Nah, kemudian habis diambil, maka ini berubah dong. Ya kan? Bukan, ini kan 20 buah nih, ya kan, 20 sekring misalnya. Jadinya nanti ini pasti 19 sekring karena nggak dikembalikan. Nah, kalau di pengambilan, kan di sini diminta adalah dua-duanya buruk. Berarti di pengambilan pertama buruk, di pengambilan kedua buruk. Nah, maka di pengambilan pertama kalau yang buruk itu berarti 5/20. Ya kan? Dari 5 yang buruk, dari total ada 20. Nah, di pengambilan kedua yang 19 ini, dan karena berhubung di awal kita sudah mengandaikan bahwasanya itu adalah sesuatu yang buruk, maka di sini jadinya 15 good, 4-nya bad. Jadi badnya bersisa kurang 1. Karena apa? Karena sudah diambil di pengambilan pertama. Berarti pertanyaannya adalah berapa peluang untuk kalau bad di sini diambil? 4/19. Nah, maka jawabannya berapa? Ya tinggal kita ini sama-sama bagi 5 ya. Ini jadinya 4. Ini sama-sama dibagi 4. Jawabannya 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya peluang dua-duanya rusak atau in bad condition itu adalah 1/19. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang A. Nah, kalau mau pakai rumus, nah kan gini. Kalau kita tahu bahwasanya berarti kan keduanya cacat nih ya. P B1 irisan B2 gitu ya. Nah, berarti kan gini nih. Kalau kita lihat berarti kan bisa kita katakan begini ya, kalau kita pakai formula yang ada di sini, berarti PB2 cacat di pengambilan kedua, terus baru terjadi setelah cacat di pengambilan pertama. Maka rumusnya adalah peluang kejadian daripada cacat 1 dan cacat 2, B1 irisan B2 per peluang daripada B1. Ya dong. Nah, ya udah, berarti peluang B1 sama B2 ini itu berapa? Ayo. Nah, ini yang harus hati-hati. Di sini tadi kalau kita skenariokan yang ada di sini, maka ya 4/19 ini itu adalah ya kejadian setelah jadi yang di sini nih, kalau misalnya di sini kita punya informasi bahwasanya di sini itu adalah PB1. PB1 sama dengan 5/20. Nah, sedangkan kalau yang di sini, kalau di kedua itu pengambilan ini keduanya diambil dan ternyata jelek, itu adalah PB2 B1. Jawabannya adalah 4/19. Ya udah, berarti tinggal kita masukkan aja ini. 4/19 sama dengan peluang B1 dan B2 gitu ya. Atau dua-duanya cacat gitu ya. Cacat di 1 dan cacat di 2 per
5/20. Berarti peluang B1 dan B2 gimana? Ya 4/19 dikalikan dengan 5/20 dong. Maka jawabannya adalah 1/19. Nah, jawabannya tetap sama ya. Tinggal sebenarnya bebas nih, nggak ada patokan sebenarnya harus pakai yang mana. Cuman kalau kita ngikutin formula ya formulanya seperti ini ya. Oke. So, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita hapus dulu ya nomor 1 sama nomor 2-nya ya. Oke, so di sini kita punya soal bahwasanya kita punya kantong. Pada sebuah kantong pertama dan kantong kedua. Oke. Jadi di nomor 3 di sini kita punya informasi ada 2 kantong ya. Ini kantong pertama. Kantong pertama ini K1. Kemudian di kantong 1 ini ada 4 merah dan 3 hitam. Berarti di sini ada 7 bola ya. Oke. Kemudian di kantong kedua, itu ada 3 merah dan ada 5 hitam. Berarti ini totalnya ada 5 bola. Nah, 1 bola diambil ke sini dan dimasukkan tanpa melihatnya ke kantong kedua. Berarti peluang terambilnya hitam dari kantong kedua itu sebesar berapa? Ya kan? Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kalian mau pakai secara pakai rumus mungkin agak sedikit ribet kali ya kalau buat saya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini kita kerjain, misalnya nih ternyata ini kan berarti nanti ada pH 1, ada pH 2. Nah, yang ditanya ini adalah sebenarnya peluang hitam di pengambilan kedua alias di kantong kedua. Ya dong. Nah, semisal kita bilang bahwasanya oke, ketika kita ambil di sini, maka di sini peluang terambilnya hitam pertama gitu ya, itu adalah 3/7. Ya kan? Nah, kemudian ternyata setelah diambil 1 bolanya, di sini 1 bola diambil, 1 warna hitam diambil, kemudian nggak dikembaliin dan dimasukin ke sini, maka apa yang akan terjadi di kantong kedua? Ya, kantong kedua di sini tambah 1 hitam. So, berarti di sini ditambah 1 bola. Berarti yang akan terjadi ketika di sini peluang hitam yang kedua itu gimana? Ya jawabannya adalah hitamnya jadi ada 6 gitu ya. Ada 6 per berapa? 9. Ya dong. Per 9. Berarti atau setara dengan yang namanya 2/3. Nah, di sini hati-hati. Ya, kan di sini nggak dikasih tahu apa yang akan terambil. Di sini intinya diminta hanya di 2 terambilnya. Jadi apakah nomor 1 diambil? Tidak. Jadi bisa kita katakan ini skenario pertama, gitu ya. Ini skenario pertama. So, misalkan jadi skenario pertama ini adalah ketika kita ambil 1 bola di kantong pertama, yang keluar itu hitam. Kemudian hitamnya kita taruh di kantong kedua. Nah, di skenario kedua, di skenario kedua itu kita punya 1 kantong, yang kantong pertama ini adalah ada 4 merah dan 3 hitam gitu ya, dimana ini ada 7 bola. Kemudian ternyata yang diambil ini kelarin dulu ya, kantong kedua ada 3 merah 5 hitam, yang berarti ini in total ada 8 bola. Dan kemudian ternyata ketika di sini yang diambil adalah 1 merah. So, berarti di sini jadinya plus 1 merah dan ini jadinya plus 1 bola. So, apa yang terjadi? Ya, di sini peluang hitamnya berapa jadinya? Enggak, bukan peluang hitam, tapi peluang merah di pengambilan pertama. Karena kan yang di sini yang kita ambil merah, bukan ini. Jadinya berarti ini 4/7, sedangkan ke sini ketika kita ambil di pengambilan kedua dan ternyata warnanya hitam, itu adalah 5/9. Nah, ya udah, berarti supaya ini terjadi, jadi peluang terambilnya H2 di sini, tapi bukan H2 yang ada di sini ya, H2 secara total gitu ya, H2 secara total. Maka ya di sini
Berarti bisa kita katakan peluang H2 apabila awalnya itu dapat M ditambah dengan peluang kalau awalnya H2 itu kalau dapat awalnya juga hitam. Ya udah, berarti peluang yang dimaksud yang di sini itu yang ini nih, ya. Ini peluang antara kalau misalnya ini kan gini. Kalau misalnya kita mau ambil H2 dan ternyata awalnya M1 dan itu harus benar-benar terjadi. Gitu ya. Jadi bisa kita katakan sebenarnya ini tinggal kita kali aja sebenarnya. Ya. Jadi tinggal kalau mau nulis ya berarti ini bisa kita katakan peluang apa sih, mungkin enggak, mungkin langsung aja kali ya, sorry. Peluang H total gitu ya. Di sini peluangnya yang pertama ini peluang yang pertama gitu ya. Peluang skenario pertama adalah 3/7 dikali dengan 2/3. Kenapa? Karena dua-duanya harus terjadi. Jadi ini adalah 2/7. Nah, di peluang kedua, di skenario kedua adalah awalnya merah dan kemudian baru hitam. Berarti dua-duanya karena harus terjadi, berarti 4/7 dikalikan dengan 5/9. Ya, maka jawabannya adalah ini per 63. Ini 20/63. Berarti peluang H totalnya adalah 2/7 ditambahkan dengan yang namanya, wait dulu. Ya benar. Ditambah dengan 20/63. Berarti ini bawahnya jadi 63, ini jadi 18 tambah 20, maka jawabannya adalah 38/63. Yang kalau dihitung jawaban 38/63 itu berapa ya? Coba wait. 38/63. Harusnya sih jawabannya ini harusnya lebih daripada 0,5 sih ya. Jadi estimasi antara, nggak mungkin A jawabannya. 38 bagi 63 jawabannya adalah 0,6032 gitu ya. Sebenarnya ini 0,60317 ya, 17 sekian. Ya, nah, makanya jawaban yang mendekati adalah yang B. Ya, jadi saya agak ribet kalau agak males kalau misalnya kita bahas terkait dengan rumus dan simbol. Yang penting kita paham. Cuman ya emang kalau simbol emang agak sedikit ribet kalau kita bikin logik aja gitu. Ya, jadi intinya kalau misalnya kita mau mengambil H2 hitam di pengambilan kedua kan beda ya, beda. Di sini di awal peluang kedua screen itu cacat. Berarti di awal cacat, di kedua cacat. Beda di sini. Di sini intinya hitam, keduanya hitam. Kan nggak dispesifikin di pertama apa. Ya kalau misalnya di pertama ambilnya merah baru dia hitam, ya peluangnya 20/63. Tapi kalau di awalnya hitam dan baru hitam lagi, peluangnya adalah 2/7 alias 18/63. Seperti itu ya. Maka karena begitu jadi ada dua skenario nih. Barulah nanti karena berhubung skenario kedua ini bisa kita katakan ya, mungkin mungkin gini, bisa kita tulisnya begini. Sebenarnya peluang yang H2 di sini atau peluang yang skenario di satu di sini, ini kalau mau ditulis secara by rumus ya berarti peluang H1 irisan H2. Jadi peluang yang satu ini adalah peluang H1 dikalikan dengan peluang H2. Nah, kalau di sini peluang kedua itu adalah peluang irisan antara M1 diiris dengan H2. Kemudian ini peluang keduanya berarti sama aja kayak P dari M1 gitu ya. Pengambilan merah di pengambilan pertama warna merah dikalikan dengan peluang warna hitam di pengambilan kedua. Nah, peluang untuk pengambilan kedua itu karena ada dua kondisi. Ya, ini kan ada dua nih. Peluang yang nomor 1 sama peluang ke nomor 2. Berarti ini peluang dari skenario 1 atau skenario 2. Nah, berarti sama aja kayak peluang 1 ditambahkan dengan peluang 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ke soal 4 sampai soal nomor 6. Jadi ini nomor 6 ini adalah soal terakhir di tes formatif yang ketiga di modul ketiga.
Oke, jadi untuk nomor 4 kita punya informasi bahwasanya sebuah kota kecil mempunyai satu mobil pemadam kebakaran dan satu ambulans untuk keadaan darurat. Peluang mobil pemadam kebakaran siap waktu diperlukan adalah 0,98 dan peluang ambulans siap waktu dipanggil adalah 0,92. Nah, jika dalam kejadian ada kecelakaan karena kebakaran gedung, maka peluang keduanya siap. Nah, ini kalau misalnya kita ibarat katakan sebenarnya ini adalah teorema Bayes. Jadi sebenarnya mungkin bisa lebih gampangnya dia itu adalah kejadian bersyarat yang lebih berganda gitulah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, yang dimana teorema Bayes itu sendiri, ya jadi itu sebenarnya ini kayak ada dua kejadian sekaligus gitu loh. Nah, ini kalau dibikin rumusnya kan begini. Riweh puyeng lihatnya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa pendekatan. Nah, kalau tadi yang di pertama itu kita bisa pakai rumus ataupun mau pakai diagram pohon. Nah, kalau sebenarnya juga bisa nih pakai sebenarnya sama aja, nggak jauh beda sama main tabel. Nah, kalau yang kedua ini either mau pakai diagram pohon atau kalau emang ribet diagram pohonnya bisa kita pakai alternatif dalam bentuk tabel. Ya. Oke, jadi suatu kota kecil. Jadi kalau kita ibaratkan di sini ternyata ada dua kejadian, ya kan? Nah, ternyata di sini kita punya informasi bahwasanya karena kebakaran gedung, gitu ya. Berarti pemadam kebakaran dulu dong yang jalan. Nah, berarti di sini pemadam kebakaran PK. Ini adalah ini untuk yang PK ya. Nah, ini kondisi siap, ini kondisi berarti nggak siap ya, jelasnya yang pasti begitu. Nah, kalau kondisinya siap, itu peluangnya, peluang si PK-nya ini itu sebesar 0,98. Nah, berarti peluang PK aksennya sendiri alias kalau nggak siap itu sebesar 0,02. Ya, oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya terjadi kebakaran gedung gitu ya, maka akan ada dua opsi karena kecelakaan gitu ya. Karena ada kecelakaan. Ini kecelakaan nih ya. Ini terkait dengan ambulan. Maka di sini ada yang siap, ada yang nggak siap juga. Nah, kayak ada yang nggak siap juga. Nah, di sini dimana kalau peluang ambulan siap itu besarnya adalah 0,92, sedangkan kalau nggak siap itu adalah 0,08. Kan gitu ya. Nah, berarti bisa kita katakan bahwasanya kalau misalnya ternyata si ini nggak siap gitu ya, karena ini nggak siap. Nah, kalau misalnya si ininya nggak siap, bagaimana? Ya udah, nggak usah dibahas gitu ya. Ini kita nggak usah lanjutin lagi. Nah, yang diminta adalah kalau kejadian kecelakaan dan kebakaran gedung. Berarti yang kita bahas adalah ketika si pemadam kebakaran siap dan si ambulans itu siap. Nah, jadinya berarti peluang yang ditanya itu adalah peluang, hitungnya adalah gitu ya, langsung aja peluang daripada PK dikalikan dengan peluang A, karena harus sama-sama terjadi. Jadinya 0,98 dikalikan dengan 0,92, jawabannya adalah 0,9016. Maka jawabannya adalah yang D ya. Dan ini masih sebenarnya bisa kita katakan sebenarnya intinya mau bias atau apapun itu ya, intinya adalah kejadian peluang kejadian bersyarat. Harus ada syaratnya dulu, harus ada triggernya. Kalau nggak ada trigger ya nggak bisa gitu loh ya. Nah, tapi ini kenapa nggak pakai teorema Bayes? Nah, jadi di sini ya kita coba deh breakdown satu-satu. Kebakaran sama ambulan di sini adalah sesuatu yang saling terikat nggak satu sama lain? Enggak kan? Ya, mereka adalah kejadian yang saling bebas gitu loh. Ya, pemadaman kebakaran sendiri kan tugasnya untuk ya kebakaran gedung.
Sedangkan kalau untuk ambulans kan kalau untuk yang misalnya kayak kecelakaan seperti ini. Nah, berarti karena berhubung keduanya adalah kejadian yang saling bebas dan tidak saling bergantung satu sama lain, ya udah langsung aja dikali sebenarnya. Ya, jadi kita sebenarnya nggak usah perlu ribet-ribet. Ya, kita nggak perlu ribet-ribet ini sebenarnya. Cuman ya why not aja gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Cuman ya kayak kita ibarat kata kita breakdown. Nah, tapi karena berhubung dia tidak saling terkait, sebenarnya ini nggak usah dipakai begini, nggak apa-apa. Kalau ini kan artinya berarti apa? Ya, ambulan harus siap kalau si PK-nya siap. Tapi ini kan nggak begitu kejadiannya. Ya, jadi kita nggak perlu gambar seperti ini. Nah, jadi langsung aja kita gambar, langsung kita jawab seperti ini aja cukup. Ya. Jadi kalian harus analisis, perlu nggak sih sebenarnya kita gambar? Ya, kalau kita gambar ya karena dia harus saling terikat, harus ada syaratnya. Karena ini nggak syarat sebenarnya, jadi ini sebenarnya bukan peluang kejadian buat peluang kejadian bersyarat, melainkan peluang kejadian majemuk sebenarnya, ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 5 gitu ya. Oke. Nomor 5 di sini pakai simbol. Nah, ini yang bikin ribet mungkin ya kalau kita pakai simbol. Oke, peluang kejadian A1 0,6 dan peluang kejadian A2 adalah 0,4. Kemudian kalau A-nya 1 jadi B1 adalah 0,05, sedangkan kalau A2 itu adalah B1 adalah 0,1. Berapa peluang kalau misalnya B1 baru A1 terlebih dahulu? Kan gitu ya. Nah, jadi tuh ibaratkan kata gini nih. Kalau di awal ini adalah seorang guru dan ini adalah bukan guru gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dia guru dan ternyata dia ada terjadi sesuatu itu adalah 0,05, dan kemudian kalau misalnya di sini A2 ini baru B1 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini baru yang namanya teorema Bayes. Nah, kalau kita lihat tadi rumusnya kan riweh tuh ya, puyeng liatnya. Nah, mungkin ini bisa kita kerjain pakai yang namanya nanti mau pakai tabel boleh. Nah, kalau tabel sih sebenarnya ya 11 12 sebenarnya sama kayak bentuk diagram pohon. Bedanya ya bentuknya aja mungkin lebih ringkes gitu ya. Nah, gitu. Cuman bedanya ya itu kalau di tabel ya udah langsung cepret aja. Nah, oke, jadi di sini ternyata kalau kita buat start ternyata di sini ada A1 nih ternyata. Dan di sini ada A2 alias bukan A1. Nah, jadi di sini ternyata kalau kita mau pilih A1 itu peluangnya adalah 0,6 dan kemudian di sini peluang A2 itu adalah sebesar 0,4. Nah, kemudian ketika kita bahas peluang A1 di sini selanjutnya gitu ya. Ini berarti bahas A gitu ya. Bahas kejadian A. Nah, lanjut lagi ini bahas kejadian B. Nah, ternyata ketika kita bahas punya A1 terlebih dahulu, ternyata ada dua kemungkinan gitu ya. Ada peluang kejadian B1 gitu ya, yang besarnya adalah 0,05. So, saya anggap aja berarti peluang bukan kejadian dia itu sendiri adalah 0,95. Nah, sedangkan kalau untuk A2, dia selanjutnya akan terbentuk B1 gitu ya. Nah, terus habis itu adalah 0,1. Berarti peluang bukan B1 alias B2 ya saya anggapnya adalah 0,9. Nah, sekarang yang diminta adalah berapa peluang kalau misalnya kejadian B1 itu adalah A1. Itu yang ditanya. Ya. Nah, ini sebenarnya gampang gitu ya. Karena gini, peluang kalau B1 itu adalah A1 itu siapa? Atau itu berapa? Nah, berarti kita akan perlu fokus ke dua hal. Yang pertama adalah jalur B1. Berarti jalur B1 tuh ada di sini dan kemudian juga ada di sini jalurnya, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya jalurnya B1 di sini, oke, berarti di sini kita punya informasi bahwasanya di sini kalau peluang kejadiannya A1 dan B1 ini terjadi gitu ya, alias berarti benar-benar ya A1 terus itu selanjutnya kemudian kejadian itu, atau mungkin ya kejadiannya itu adalah seorang A1 gitu ya, berarti adalah sebesar 0,05 kali dengan 0,6.
Berarti jawabannya adalah 0,03 ya. Nah, saya hitung dulu bahwa ini jawabannya adalah 0,03. Nah, kemudian di sini kalau misalnya ternyata kejadian B1-nya itu bukan A, orang yang pertama, melainkan orang yang kedua. Berarti 0,4 dikalikan dengan 0,1. Jawabannya adalah 0,04. Ya udah, berarti dari dua ini kira-kira peluang yang munculnya ini berapa? Ya gampang, berarti peluang A1 dikali B1 ini sama dengan ya peluang daripada si ini sendiri gitu ya. Berarti 0,03 dibagi dengan totalnya berapa? Ya 0,03 ditambah dengan 0,04. Jadinya berarti 0,03 per 0,07. Jawabannya adalah 3/7. Jawabannya adalah sebesar 0,42857 sekian. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, jadi kalau misalnya pakai diagram pohon kurang lebih logikanya seperti ini. Nah, kalau mau pakai tabel gimana? Oke, bisa ini kalau mau dibikin tabel. Nah, sebenarnya nggak jauh beda sih logiknya. Nah, jadi misalnya nih gitu ya. Di sini adalah kita bahas ada orang A1 gitu ya. Ada A1 sama A2. Di sini adalah 0,6 dan ini adalah 0,4. Dan ternyata kejadian B daripada B1 ini sendiri itu kalau A1 kalau kejadian di A1 itu adalah 0,05, sedangkan kalau kejadiannya di orang kedua itu adalah 0,10. Nah, ya udah, sebenarnya paling gampang ya gimana? Ya, ini dikali nih. Nah, ini dikali. Nah, setelah dikali berarti kan hasilnya ini adalah 0,03, ini adalah 0,04. Gitu dong. Nah, ya udah, peluang di sini kita bahas peluang, barulah di sini. Di sini kan ditotalkan jadi jawabannya adalah 0,07. Nah, berarti peluang yang A1 ini kalau kejadian B1, maksudnya kalau ternyata B1 ini adalah orang A, itu 0,03 dibagi dengan 0,07 alias 3/7. Sedangkan di sini 0,04 per 0,07 jawabannya adalah 4/7. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, itu untuk soal nomor 5. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian mau ngerjain pakai kayak gini dalam bentuk tabel ya sebenarnya oke. Atau mau pakai diagram pohon seperti ini juga nggak ada masalah ya. That's fine, no problem. Oke. So soal nomor 6. Nah, di sini kita punya informasi. Oke, mungkin ini nomor 5-nya saya hapus terlebih dahulu ya. Karena takutnya nggak muat gitu ya, karena ini soalnya cukup panjang, pada jawabannya mah pendek-pendek kan gitu ya. Oke, nah di sini kita punya informasi dewan direksi sebuah perusahaan kecil terdiri dari 5 orang, 3 di antaranya yang kuat, sedangkan jika mereka mengemukakan sebuah gagasan seluruh dewan akan setuju, sedangkan di sini ada anggota yang lemah. So, kalau kita pakai sebuah diagram pohon, maka di titik start di sini pasti di sini kita bahas adalah kepemimpinan ya, terkait dengan pemimpin. Nah, di sini kalau yang kuat itu ada 3 orang. Ya dong. Nah, ada 3 orang. Di sini ada 3 orang, di sini ada awalnya tuh ada 5 orang nih. Nah, kemudian yang lemah otomatis 2 orang dong. Nah, berarti peluang yang kuat di sini adalah sebesar 3/5. Sedangkan di sini peluang yang lemah adalah sebesar 2/5. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. 3 orang petugas penjualan dijadwalkan satu persatu melakukan presentasi penjualan pada salah satu dari kelima anggota dewan tersebut. Berdasarkan pilihan petugas penjualan itu sendiri, tugas penjualan berusaha meyakinkan, tetapi mereka tidak tahu siapa 3 orang pemimpin yang kuat tersebut. Meskipun demikian, mereka akan tahu petugas penjualan yang sebelumnya berbicara kepada pemimpin yang mana. Petugas penjualan yang paling awal mengetahui siapa pemimpin yang kuat akan menang. Berapakah peluang kemenangan petugas penjualan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut? Nah, ini nih yang saya bingung nih. Di sini oke, 0, ini udah fine.
Nah, di sini katanya, oke, petugas penjualan yang paling awal mengetahui siapa pemimpin yang kuat itu akan menang. Berapakah peluang kemenangan petugas penjualan pertama, penjualan kedua, dan ketiga secara berturut-turut? Nah, ini nih agak sedikit aneh karena ya, kalau misalnya peluang orang pertama itu dia bisa menebak benar, itu adalah 3/5. Oke, karena dia masih ada kemungkinan supaya bisa menang karena dari ada 3 orang tersisa 0,6, sehingga berarti ini buat sisa orang kedua, ini orang pertama ya, orang pertama, ini orang kedua dan ketiga gitu ya, adalah 0,4. Nah, sekarang ini di breakdown lagi, kira-kira orang kedua sama orang ketiga itu berapa. Nah, kalau misalnya ternyata ini benar, berarti bukan lagi apa sih namanya, berarti ini 0,6, ini adalah 50-50 berarti sekarang. Benar nggak, di orang kedua itu adalah 50-50 ya, 50-50 karena kalau misalnya di awal udah kejawab nih si oleh orang ini, berarti ini 2/5, ini 2/5 kan gitu ya. Nah, ini 2/5, ini 2/5. Berarti kalau begitu ya emang 0,4 sih, bener 0,4. Berarti kalau 1/3 kali 2/5 ini adalah 2/15. Wait. Let's say bahwasanya orang pertama, orang kedua, orang ketiga, oke, 3/5, 2/5, 1/5, 1/3, 1/3, 1/3. Ini kalau dikali jadinya 1/5. Ini kalau dikali jadinya adalah 2/15. Ini kalau dikali adalah 1/15. Ini berarti bisa kita katakan 3/15 lah ya. Nah, ini kalau ditambahin jadinya adalah 5, 6/15. Berarti 3/15 per 6/15 jadinya adalah 3/6 alias 0,5. Kalau ini berarti 2/15 per 6/15 adalah 2/6 alias 1/3 alias 0,33. Nah, sedangkan kalau yang ini 1/15 per 6/15 alias 1/6. Ini orang pertama ya, orang kedua, ini orang ketiga. Berarti 1/6 alias 0,133 gitu ya harusnya ya. Alias 0,167 deh, sorry, 0,167. Jadi biar di sini 0,5, di sini juga 0,5. Oke, kalau begitu berarti jawabannya 0,5, 0,33, 0,167. Nah, atau kalau enggak, berarti ada posibilitas kedua dari soal ini. Ini anggap aja 0,4 untuk si ke orang kedua sama orang ketiga. Ya kan, sisanya begitu kan ya. Nah, oke, dari sepertiga, ini sepertiga. Yang kita bahas tuh cuman ini doang sebenarnya. Yang ini aja ya. Berarti 2/15 dari 3/15 jadinya 2/3, 0,67. Aneh kan? Nggak sesuai. Oke, wait. Iya sih, kalau dari saya, kalau misalnya kita ngikutin, oke, ini agak sedikit tricky ya sebenarnya ya. Berarti harusnya ini bukan ini ada ada 3 orang. Berarti sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Nah, kalau ini dihitung hasilnya adalah 3/15. Nah, kemudian ini kalau dihitung ya adalah jawabannya 2/15 dan kemudian ini 1/15. Nah, kalau kita bandingin berarti ini adalah 0,5, 0,33 dan 0,167. Jadi kalau dari saya pribadi, kalau kita ikutin pakai aturan ini bias dan emang kita bisa jadi nih gini, kan ada 3 orang gitu ya, ada 3 orang ceritanya di awal. So kalau misalnya ini saya nggak pakai yang ini deh, saya pakai yang tabel aja biar mungkin lebih gampang gitu ya. Ada 3 orang, orang A, orang B, orang C. So kita anggap mereka semua punya
peluang yang sama, alias ya berarti ini kalau satu orang ya ini 1/3, ini 1/3, ini 1/3 kan gitu ya. Kalau kita bahas ini ada 3 orang kan, si penjualnya ini, petugasnya. Nah ternyata ketika kita bahas penjual di sini, ternyata di sini sudah disuruh menebak atau mendapatkan si hati daripada si pemimpin, dan diminta di sini yang diminta adalah yang kuat konteksnya. Berarti ketika di orang A ini mendaftar pertama, berarti ini adalah 3/5. Nah soalnya kenapa kalau kita bilang ini mungkin 3/5, ini 3/5 enggak pas, karena kalau begini gitu ya, maka harusnya jawabannya sama dong ya kan. Nah cuman menurut saya nggak make sense, karena apa ya, kalau orang A nya udah nebak, masa orang B nya nebak dengan peluang yang sama kan, nggak 3/5 lagi kan gitu ya. Oke, di sini berarti 2/5 misalnya ya. Oke, jadi kan karena mungkin udah terjawab pertama nih. Nah, kan orangnya masih ada 5. Jadi kemungkinan chance, cuman aneh. Kalau kayak gini kan berarti 2-nya yang kuat, 3-nya lemah kan gitu ya harusnya. Nah, ini juga agak sedikit nggak make sense nih, 1/5. Oke. Nah, kecuali kalau misalnya mungkin make sense-nya begini, kalau 3/5 oke. Jadi menebak si pemimpin kuat ini adalah sebesar 60%, ibarat kata seperti itu. Ya dong. Nah, berarti ini sisanya adalah 2/5. Ya dong, harusnya karena ada 2/5. 2/4 alias 50%. Ya karena apa? Kalau misalnya orang A-nya ini udah berhasil menebak, maka orang B-nya ini ya 50-50 gitu kan harusnya. Nah, tapi di sini ada yang menarik. Karena apa? Kalau misalnya menebak pemimpin kuat ya iya kalau A-nya berhasil. Kalau A-nya gagal gimana? Jadinya berarti masih ada 3/4 dong ya kan? Ada 3/4 nih. Ya kan, alias kurang lebih 75%. Gitu ya. Ini atau gitu ya, saya bikin atau. Atau. Nah, sekarang kalau yang C, iya, kalau misalnya ini benar, maka akan ada opsinya adalah tinggal sisa 1/3 dong. Ya kan, satu orang kuat dari 3 orang kandidat yang ada. Nah, tapi ada kemungkinan juga nih, kalau misalnya ini benar, ini gagal. Berarti kalau ini benar, ini gagal, berarti masih ada 2 nih, ada 2 orang. Benar nggak? Nah, atau ya kalau dua-duanya gagal ya 3/3 nih jawabannya. Nah dari sini nih yang agak saya ragukan sebenarnya. Karena apa? Karena di sini enggak secara spesifik gitu loh. Enggak secara spesifik. Jadi jawabannya pun saya agak sedikit ragu. Karena kalau misalnya dibilang ini oke 0,6, ini jadinya 7/4. Masa peluangnya ditambah kan gitu kan. Kalau misalnya dikali pun juga jadinya 6/16. Nah 6/16 tuh berapa gitu kan. Oke, coba 6/16 dibagi 6/16 adalah 0,375. Nah ini kalau dikali jadinya adalah 6/27, 0,22. Sedangkan atas tambah ini nggak jadi 1 kan. Harusnya kan apa? Ya ini ditambah ini harusnya sama dengan 1. Kan gitu jadinya ya. Nah atau mungkin begini kali ya, coba ya, mungkin gini, 1/3 dikali dengan 3/5, ini jawabannya adalah 1/5. Kalau ini 1/3 dikalikan dengan yang namanya 5/4 berarti, jadi jawabannya adalah 5/12. Oke, kita biarkan seperti ini. Kemudian ini 1/3 dikalikan dengan ini bawahnya per 3. Ini karena atau kan berarti dijumlahin ya. Ini 3, ini 6. Berarti ini jadi jawabannya adalah 2/3. Berarti 1 untuk yang di sini ini kan berarti kalau dijumlahin 1/5 tambah 5/12 tambah 2/3. Berarti bawahnya jadi berapa? 60 aja ya. 60, 12 tambah 25 tambah 20 jadi 40. Berarti ini jadinya adalah 65 tambah 12. Wah, lebih daripada 1 kan. Itu jadi yang jadi masalah sebenarnya. Ini 65/12, 77/60.
Oke, misalnya anggap aja deh, biarkan aja 77/60 gitu ya harusnya. Oke, biarkan aja. Nah, berarti sekarang kalau yang ini 1/5 dibagi dengan 77/60. Berarti sama aja kayak 1/5 kali 60/77. Ini 1, ini 12, jadinya 12/77. Nah, peluang menangnya justru jauh lebih kecil. Ya kan? Nah, makanya ini yang saya agak sedikit ambigu sendiri sebenarnya di bagian di sini nih. Saya agak sedikit kurang ngeh apa maksud soalnya gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin ya kalau emang kita kaitkan dengan teorema Bayes tuh ya kurang lebih seperti ini gitu. Ya, saya sempat ketemu jawabannya ya, misalnya nggak aja oke deh 0,6, sisanya ini jawabannya tuh 0, nggak 0,3 melainkan kayak 0,3 berapa, terus ini kok 0,1 berapa gitu ya. Nah, jadi kalau emang misalnya kita pakai yang itu, jawabannya yang A nih. Ya, tapi dengan syarat di sini tidaklah pakai kata atau, artinya berarti di awal ini nggak gagal. Ya. Nah, jadi kalau jadi kan gini soalnya gini, persentasenya ada dua kemungkinan. Ya kayak misalnya orang B nih menebak. Ya kalau ini benar, ya emang 2/4. Tapi kalau misalnya ternyata ini salah, ininya orang B bisa menebak pemimpin yang kuat, ya peluangnya jadi 3/4. Nih dong. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau emang misalnya kita eliminasi seperti ini, misalnya nih pakai salah satu aja ya misalnya. Nah, jadinya berarti 1/3 kali 3/5, 1/3 kali 2/4, 1/3 kali 1/3, ini jadinya adalah 1/9. Ya, jadi saya anggap bahwasanya yang saya pakai tuh yang ini aja. Jadi tabelnya itu bukan pakai yang ini, tapi tabelnya itu langsung ke bawah di sini. Berarti ini jadinya adalah 1/5, ini jadinya adalah 1/6. Nah, berarti ini jadinya kalau kita tambahkan 1/5 tambah 1/6 tambah 1/9, ini jawabannya berapa nih? Kan gitu ya. Oke, di sini saya pakai desimal misalnya di sini. Di sini 0,478. Nah, ini 0,2. Terus kemudian 1/6 itu adalah 1,67 ya, 0,167. Oke, kemudian 1/9 itu adalah 0,11, 0,111. Nah, kalau misalnya ini barulah 0,2 per 0,478, terus 0,167 per 0,478, terus kemudian 0,11 per 0,478, maka ini kalau dihitung 0,2 dibagi dengan 0,478, itu jawabannya dia adalah sekitar 0,42 di sini. Nah, di sini 0,42, sedangkan di sini 0,167 dibagi dengan 0,478, ini adalah 0,35 gitu ya. 0,35, sedangkan di sini kalau dihitung jadinya berarti tinggal sisanya aja, 1 kurang 0,42 kurang dengan 0,35 harusnya. Atau kalau enggak ya ini tadi berarti 0,111 dibagi dengan yang namanya 0,478. Jawabannya adalah 0,23. Nah, jadi jawabannya begini kalau pakai sistem seperti ini. Kecuali kalau misalnya emang yang anggap aja oke, yang A ini kita anggap sudah pasti 0,6 gitu misalnya. Ya. Nah, kemudian berarti ini 3/5. Gitu ya, peluangnya adalah 3/5, pure 3/5 alias 0,6. Karena di sini di pilihan di KJ-nya tuh jawabannya A. Nah, atau bisa juga mikirnya gini, ya udah anggap aja A-nya ini 3,5, udah nggak usah diganggu gugat karena kan dia yang pertama kali masuk. Jadi dia punya peluang 3/5 alias atau 0,6 atau 60% menang. Nah, semakin lama pasti semakin kecil gitu ya. Nah, cuman menurut saya kalau yang namanya ketika ini kan berarti gini, meskipun demikian mereka akan tahu petugas penjualan yang sebelumnya berbicara kepada pemimpin yang mana. Nah, kira-kira siapa yang bisa mengetahui kan gitu. Berarti semakin butuh clue dong. Ya harusnya berarti yang paling terakhir dong yang bisa menang kan gitu logikanya. Makanya ini agak sedikit kurang pas atau kurang masuk akal kalau buat saya.
Nah, kalau emang misalnya emang kita maksa deh, kita anggap bahwasanya kita anggap aja ini udah 60% di tangan orang A. Nah, kalau di orang B baru bisa berlaku yang bias, misalnya 1/3 kali 2/4. Jawabannya adalah 1/6. Jawabannya ini kan adalah 0, tadi 167 misalkan 1,67. Nah, terus di sini 1/3 kali 1/3 alias 1/9. 0,11. Nah, kalau misalnya emang anggap aja kita hitungnya yang per 2 yang di bawah, misalnya jadinya 0,167 dibagi dengan totalnya 0,167 ditambahkan dengan 0,111, jawabannya ya pasti 0,6%, nggak nyambung dong, bener nggak? Nah, itu yang jadi masalah juga sekarang. Kalau ditambahin 0,6 di atasnya jadi 0,19. Nah, itu jadi kalau ini anggap aja oke ini 0,6. Tanpa dikali sepertiganya tuh di depannya. Ya udah, ketemu jawabannya. Maksudnya bukan ketemu jawabannya, tetap nggak ada jawabannya. Nah, jadi saya ini kurang paham. Mungkin boleh dikoreksi atau mungkin ada yang tahu ini caranya kira-kira gimana, atau mungkin ada sumber lain yang bisa menjawab ini, mungkin boleh di-share aja, nggak apa-apa. Oke. So dengan begitu terima kasih ya yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan dengan begitu saya juga terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya sebagai bentuk dukungan untuk channel YouTube saya. Dan dengan begitu jika ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan dengan begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.